diberikan kesehatan. Dan kita juga selalu berdoa teman kita, sahabat kita Karen sehat-sehat di Korea ya. Amin. Kalau Semangat pulang ya, bawa Kak. kimchi ya, Karen. Pulang dong Karen. Kalau pulang bawa cok Korea buat aku. Hei. Bawa apa, coklat? Kan aku sukanya yang Korea-Korea. Tidak lain tidak bukan, pagi ini kami akan menyuguhkan sesuatu berita yang mungkin Anda menunggu dari hari kemarin. Semua yang akan kami suguhkan, semua yang trending di tanah air. Saksikan kita pagi-pagi ambiar selama 1,5 jam Ke depan. Tentunya dengan cerita yang menarik, unik, gosip tentang rumah tangga ataupun tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk yang sedang trending beberapa waktu yang lalu di mana Mario Dandi, seorang ya kita tahulah sosoknya seperti apa ya, yang akhirnya divonis oleh majelis hakim dengan pidana 12 tahun penjara dan juga harus membayar restitusi 25 miliar atas apa yang ia lakukan dengan tuduhannya adalah penganiayaan berat terencana yang dilakukan terhadap seorang David Ozora. Pagi ini di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan kuasa hukum dari David Ozora. Ini dia Mbak Melisa Anggraini. Tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini. Biar kita hadirkan, ini dia kuasa hukum dari David Ozora, Melisa Anggraini. Halo. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Mari silakan. Mbak Melisa Anggraini, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Terima kasih sudah mengundang. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita bisa bertemu dengan kuasa hukum dari David Ozora yang pasti baru kali ini kita juga tentunya mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi dan vonis sudah dijatuhkan oleh majelis hakim ya. Benar. Buat Mbak Melisa silakan boleh duduk, kita ngobrol-ngobrol di sini sambil menjawab banyak sekali pertanyaan dari sobat Ambiar di luar sana yang penasaran dengan kasus ini karena tentunya menyita perhatian kita semua ya. Akhirnya divonis 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi 25 miliar rupiah. Kita mau langsung lihat yang satu ini ya. Mario Dandi divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan bayar restitusi 25 miliar. Mbak Mel, pasal yang dikenakan kepada Mario Dandi itu pasal berapa ya? Dalam penganiayaan yang dia lakukan itu terkena penganiayaan berat terencana pasal 355 ayat 1 KUHP. Dan ancaman pidana maksimalnya itu 12 tahun penjara. Itu maksimalnya Itu sudah paling maksimal. Jadi kenapa majelis hakim akhirnya memutuskan ini adalah pidana maksimal karena seluruh unsur-unsur pasalnya sudah terpenuhi secara sempurna. Penganiayaan berat, David sampai koma 58 hari, lalu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Gitu. Dan ini adalah hukuman untuk kasus penganiayaan terberat selama ini ya. Biasanya tuh kayak cuma 7 tahun, 8 tahun, ini 12 tahun artinya hakim melihat ini perbuatannya emang benar-benar sadis. Oke, berarti hukumannya maksimal dengan pasal yang dikenakan ya? Iya, benar. Restitusinya 25 miliar rupiah, itu yang ia harus bayarkan kepada David Ozora. Harus. Angkanya tuh sudah menurut Mbak Melisa ya, sudah pas atau tuntutan keluarga kan sebenarnya 100 miliar lebih kalau tidak salah ya? Ya, jadi restitusi itu kan adalah hak anak korban ya. Jadi pada saat kita awal proses hukum ini, pengajuan permohonan perlindungan, keluarga nggak mau dimasukkan restitusi. Karena kayak nggak mau banget lah, ini ujung-ujungnya uang. Akhirnya kita sampaikan bahwa Jo ini adalah haknya David, bukan haknya kita. Gitu. Sehingga Karena kan butuh perawatan. butuh perawatan. Pengobatan. Benar, dan ini harus menjadi sanksi bagi si pelaku juga. Selain dihukum secara pidana, dia juga harus dihukum untuk membayar restitusi, mengembalikan kondisi orang yang sudah dia aniaya. Gitu. Akhirnya diajukanlah, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada pihak LPSK sebagai pihak yang berwenang menghitungkan restitusi. Oh, jadi Begitu. perhitungan restitusi itu dari lembaga LPSK ya? Ya, LPSK itu dari lembaga apa namanya, Kayaknya saksi saya dan lupa, korban. saksi dan korban ya? Ya, Oke. saksi dan korban. Lembaga perlindungan Lembaga saksi perlindungan dan korban. saksi dan oke. korban. Iya. Jadi itu LPSK yang menghitung semuanya? Benar, LPSK melihat berapa biaya yang sudah dikeluarkan selama ini, potensi apa saja yang dibutuhkan ke depan, dan lain-lain sebagainya. Oke, apabila Mario Dandi tidak sanggup untuk membayar restitusi tersebut senilai 25 miliar, apakah akan diganti dengan hukuman penjara? Nah, pada saat jaksa memberikan tuntutan, jaksa itu bilang
dia harus bayar 120 miliar sesuai yang dihitungkan oleh LPSK. Kalau dia nggak bayar diganti dengan hukuman penjara 7 tahun. Sebenarnya itu harapan dari ayah David ya. Ya udah nggak apa-apa nggak bayar karena dari awal kita tidak fokus ke nilainya. Tapi ini maksimalnya 12 tahun. Kalau ditanya ayah siapa yang merasa punya keadilan yang sampai hari ini kondisi anaknya belum kembali normal. 12 tahun itu nggak ada apa-apanya. Sehingga emosinya orang tua kita mungkin bisa pahami kalau ada yang bisa naikin ya udah naikin aja. Jadi kalau nggak bayar restitusi tambah aja hukumannya gitu. Tapi hakim dalam memutuskan kita emosi, tapi hakim kan melihat sisi keadilan dari korban. Baik. Bahwa David ini butuh biaya, butuh penopang hidup ke depannya. Masa depannya harus dipikirkan dan itu tidak bisa diganti dengan pidana penjara. Betul. Sehingga 20 miliar ini itu adalah hutang, itu harus dibayarkan oleh Mario Dendi sampai dia mati itu harus terlunasi. Wow. Jadi bisa tidak bisa, sanggup tidak sanggup harus tetap dibayarkan sampai Benar. kapanpun. Dan itu pun belum tentu pihak korban sendiri sehat seperti semula ya Mbak. Iya, ya tentu. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Mobil mewah Mario Dandi dilelang buat bayar restitusi. Mbak Mel dengar kabar ini dari pelaku? Ya, Sabar Dengar kabar ini? itu dibacakan di dalam putusan. Oke. Gitu. Jadi Yang dilelang kenapa apa aja Mbak? baru mobil doang mobil, oke. yang dipaksa. Jadi mobil ini pun dia tidak akui di dalam persidangan bahwa ini adalah mobilnya dia, Mengaku mobil siapa dong? Pak D-nya. Tetapi seluruh aktivitas, seluruh bukti-bukti yang muncul di persidangan terlihat bahwa ini tuh mobil dia. Gitu. Makanya hakim mengabaikan bahwa ini adalah mobil Pak D-nya sehingga dilelang lah. Saya melihat kenapa hukumannya juga maksimal karena sampai akhir persidangan tidak ada iktikat baik dari mereka yang mau membayar restitusi. Bahkan mobil pun harus dirampas untuk membayar, tidak dari iktikat baiknya mereka gitu. Jadi ya. Oke, untuk masalah restitusi ini sendiri tanggapan dari keluarga terdakwa seperti apa dengan 25 miliar? Saya dengar juga di media, kemudian kita ada dialog di beberapa media juga ya dengan kuasa hukum dari terdakwa. Yang dikena restitusi kan pelaku utama aja nih, si Mario Dendi. Nah mereka bilang mereka senang sekali karena sudah turun dari 120 miliar menjadi 20 miliar. Tetapi kami melihat bahkan yang 20 miliar pun mereka juga tidak akan penuhi. Mereka sampaikan bahwa mereka juga tidak ada kemampuan untuk itu gitu. Mereka menyatakan tidak ada kemampuan. Iya, even 25 miliar ini juga masih harus kami pertanyakan juga nilai 25 miliar itu. Saya bilang nggak usah ngomongin 25 miliar ya. Even 1 rupiah pun mereka tidak ada sebutkan sebenarnya tanggung jawab moral mereka seperti apa gitu. Oke, apakah 25 miliar biaya restitusi ini sudah termasuk biaya rumah sakit atau mengcover apapun yang dilakukan oleh David Ozora termasuk perawatan setelahnya? Ya, kami melihat sebenarnya nilai dari 120 miliar ke 25 miliar ini tuh nilainya tidak, memang jauh ya. Tetapi kami melihat ada hal-hal yang tidak dihitungkan oleh majelis hakim. Sehingga bukan turun nilainya. Seperti proyeksi biaya ke depannya, itu belum dimasukkan oleh majelis hakim. Kemudian hakim bilang gini, ini kan sudah di cover asuransi, sehingga biar tidak double cover, maka tidak dibebankan lagi ke terdakwa. Itu yang nanti kalau ini banding kami juga akan sampaikan kepada jaksa bahwa premi yang bayar kan orang tuanya korban, bukan terdakwa yang bayar premi selama ini. Betul. Gitu kan harusnya itu dihitungkan juga. Jadi pun hakim bilang angkanya segini, kalau mereka tidak bayarkan atau ada biaya-biaya yang muncul ke depan, maka keluarga bisa mengajukan gugatan lagi kok. Gitu. Oke, tapi dari keluarga terdakwa sendiri kabarnya gimana Mbak Mel? Apakah akan melakukan banding dengan putusan atau vonis dari majelis hakim? Yang baru menyatakan banding itu baru Shane Lucas. Kalau yang Mario Dendi masih pikir-pikir dulu, memang itu common ya di dunia hukum, dia dikasih kesempatan 7 hari untuk menyatakan banding atau tidak. Tetapi apapun upaya hukum yang mereka lakukan, kami sangat yakin ada pelaku anak yang sudah diputuskan juga, yang sebelumnya, yang AG, dia sudah ingkrah putusannya. Kami melihat seluruh unsur ini sudah terpenuhi secara sempurna gitu. Sehingga mau dia banding, mau dia melakukan upaya hukum apapun, kami sudah yakin akan sama dengan putusan majelis. Walaupun netizen bilang,
wah nggak yakin nih Mbak Mel, hati-hati ada gebiar diskon gitu ya. Hati-hati nanti di putusan yang selanjutnya banyak diskon-diskon untuk potongan-potongan ya. Saya yakin kita kawal terus lah. Yang kita dengar bahwa untuk biaya restitusi ini juga sebagai biaya restitusi terbesar dalam sejarah untuk penganiayaan berat rencana ya? Ya benar. 25 miliar. Sebenarnya bukan hanya dalam penganiayaan, di seluruh perkara di Indonesia semenjak Ini yang paling besar, Mbak. Ini terbesar. Semenjak LPSK menghitungkan ini dari 2010, ini adalah restitusi terbesar. Sehingga gini, saya ingin masyarakat tahu bahwa restitusi itu layak diperjuangkan sebagai hak ya, sebagai hak. Jadi praktek benar hak korban. Jadi praktek-praktek orang mau ngasih uang damai agar perkaranya nggak lanjut ke proses hukum itu sudah nggak laku lagi karena ada yang memang legal ya dalam restitusi ini yang layak diperjuangkan. Yang harus dibayarkan oleh terdakwa ya. Oke, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini. Ayah David Ozora belum puas. Mario Dandi divonis 12 tahun penjara. Maunya dia cacat mental juga. Ini ada statement dari Jonathan ayah Latumahina, dari ayah korban dari ya. David Ozora. Betul, statementnya seperti itu Mbak. Iya betul. Jadi pasca kejadian tanggal 20 Februari 2023, everything change. Semua berubah di kehidupan keluarga mereka. Pasti. David berubah, keluarganya berubah, dan banyak hal yang sampai detik ini belum kembali normal, termasuk kondisinya David gitu. Secara mental pasti bukan hanya korban saja, tapi pihak keluarga pun juga pasti mengalami. Benar. Secara fisik David sudah mulai baik ya kondisinya, motoriknya, tetapi secara intelektual, mental, emosi, dia belum selayaknya misalnya usianya David 17 tahun, tapi isi kepalanya Masih seperti anak-anak. anak-anak gitu. Itu yang setiap hari dihadapi oleh ayahnya David dan bagaimana dia merasa puas dengan hukuman 12 tahun. Wajar ya. Wajar. Sebagai seorang ayah, siapapun pasti akan merasakan hal yang Secara sama. emosional ya. Dan kemarin ada satu fakta di persidangan yang ini juga menarik perhatian netizen luar sana. Kita mau kasih lihat Mbak Mel, boleh diceritakan karena pasti Mbak Mel ada di sana. Senyum Mario Dandi usai divonis 12 tahun penjara. Kalau Mbak Melisa sebagai kuasa hukum dan juga let's say sebagai seorang pribadi ya, secara personal ketika persidangan berkali-kali melihat sosok dari Mario Dandi ini seperti apa sih ketika jalannya persidangan? Jujur saya ikuti persidangan itu dari pelaku anak. Seluruh rangkaian persidangan saya hadir. Ya. Saya keluar dari ruang sidang itu udah berkali-kali hanya karena nggak tahan emosi ya. Nggak tahan nahan emosi, nggak tahan nahan nangis gitu. Karena ini manusia kok nggak ada nyeselnya sama sekali ya. Saya takut di ruangan sidang terus saya tabuk sepatu lagi. Karena segitunya, kebayang nggak? Jaksa lagi nanya aja satu hal ke Mario, terus dia bisa bilang gini, jangan gitu dong pertanyaannya, ganti dong pertanyaannya. Wah itu kayak sebel banget gitu, karena sebegitunya. Mbak ingat pertanyaan apa yang sehingga dia membuat bilang ganti pertanyaannya? Saya lupa ya, tapi kalau tidak salah terkait dengan apakah dia memperlakukan, dia kan sudah tahu ketika David itu ditendang pertama kali itu sudah tidak berdaya, udah pingsan, terus kenapa ditendang lagi gitu. Mbak Mel, ini putusan belum ingkrah kan ya? Belum. Apakah ada kemungkinan terdakwa mendapatkan pasal tambahan, misal melanggar hukum segala macam? Pasal tambahan kalau dalam dakwaan ini masuk ya deliknya mungkin ya, tapi saya rasa dalam delik ini sudah terpenuhi semua di 355 dan sudah maksimal, jadi mau nambah lagi itu udah mentok ya. Tapi ada yang menarik, dalam putusan disampaikan hakim bahwa Mario Dandi ini adalah orang yang termasuk orang yang dia kan sempat moto David ketika sudah dibalik badannya terkapar berdarah, dia foto, dia kirim ke temannya, kenang-kenangan bro. Termasuk video yang dia perintahkan untuk direkam oleh Shane Lucas, itu dia juga kirim ke teman-temannya dan sampai viral, itu muncul dalam putusan. Oke, itu juga satu fakta di persidangan ya? Ya itu fakta dan kami kan belum terima putusan ya, kita akan pelajari kalau memang seperti itu. Memang dari awal kita sudah pengen laporin ITE juga, karena ini kan benar-benar apa ya, dia Pihak membuat. keluarga kalau nggak terima bisa itu kan? Tapi itu masih dipikirkan keluarga ya. Mbak Mel, dari keluarga terdakwa sendiri sebelum putusan ini, apakah sempat datang ke pihak keluarga, say sorry, empati, simpati ditunjukkan nggak sih? Terakhir itu benar-benar hanya ketika David masih di ruang ICU,
1-2 hari ketika masuk di rumah sakit. Setelah itu sudah tidak pernah ada lagi sampai hari ini. Bahkan lucunya lagi ketika restitusi ini dihitungkan oleh LPSK, mereka bilang kalau kuasa hukum David atau David ingin ngincar hartanya bapaknya Mario Dendi, nggak kayak gini caranya. Kok kita dianggap mau ngincar harta bapaknya ya, gitu kan? Ada statement seperti Ada itu. statement seperti itu, sehingga kami melihat tidak pernah ada empati itu di dalam proses persidangan, tidak ada juga penyesalan itu yang kami tangkap ya. Bahkan sampai di putusan kemarin kami melihat ini juga bisa dinilai oleh majelis hakim itu mengapa tidak ada hal-hal yang meringankan sama sekali terhadap Mario. Jadi dalam putusan itu biasanya Ya ampun. ada hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan. Betul. Nah, si Mario yang memberatkan perbuatannya terlalu sadis, kejam, dia menikmati itu gitu. Hal yang meringankan tidak ada. Oke, baik. Berarti setelah ada putusan ini tidak ada jalur komunikasi dari keluarga terdakwa ya? Tidak ada, Sama sekali. sama sekali. Oke. Tapi kita juga pastinya berharap untuk David Ozora bisa segera pulih karena pastinya masyarakat juga menantikan perkembangan detik demi detik, hari demi hari. Semoga bisa pulih kembali. Udah berapa lama Mbak ini Mbak? 6 bulan lebih. Udah 6 bulan dan dia masih tetap melakukan fisioterapi. Masih Mas ya, kita kasih lihat dulu ya, fisioterapi ya. yang satu ini. Sekarang sudah di rumah. Sudah dan sudah mulai ada kegiatan pergi sekolah. Belum bersekolah ya. Tapi lebih baik Untuk keadaannya itu lebih baik. mengingatkan Iya, memori Iya. sosial. Maksudnya pergi ke sekolah tapi belum bersekolah. Iya, dia belum bisa mengikuti proses di dalam Pembelajaran di sekolah. pembelajaran. Mbak bilang seperti yang masih seperti anak. Ya, iya. Jadi kalau lagi dalam kelas dia pengen keluar ya dia keluar aja. Nanti dia dari luar panggil-panggil temannya, "Ayo keluar-keluar." Oh. Gitu. Tapi alhamdulillahnya sekolah dan teman-temannya support banget. Ini sambil kita masih kaji. Ini kan dokter bilang, "Udah David pergi sekolah untuk balik dulu memori." Kan sempat amnesia ya, David ya. Memorinya balik, kemudian karena yang kena itu adalah otak kiri, jembatan antara otak kanan dan kirinya itu sempat ada trauma yang dia kan kena trauma berat ya, diffuse axonal injury stage 2. Nah, ini tuh trauma yang biasanya dialami orang yang kena kecelakaan. Tapi ini karena tendangan gitu, berarti kencang sekali tendangan itu. Oke, si diffuse axonal injury stage 2 itu ya. Iya. Oke, berarti sekarang setiap hari sudah sekolah, Senin sampai Jumat. Sudah sekolah gitu, tetapi kan kami juga melakukan yang namanya asesmen psikologis. Kira-kira sampai sejauh mana dia mampu intelektualnya, emosinya, karena memang David apa ya, dia kayak kembali lagi terkait dengan behavior, adab, etika, karena otak kiri itu merusak terkait dengan daya ingat, penurunan, ada regression di sini, sehingga kembali lagi dia ke Kembali pulih kan emosionalnya akan ada. ya gitu. Artinya untuk mengingat orang ada kesulitan. Sudah banyak sekali dia mengingat orang, tetapi kadang random aja gitu. Oh, selewat aja. Apa ya? Ada beberapa hal yang kadang-kadang itu tidak pernah terjadi dia ingat. Oh. Tetapi sebagian besar teman-temannya, orang tuanya dia sudah ingat. Walaupun orang tuanya sendiri, ayahnya baru-baru ini aja dia panggil bapak. Kemarin-kemarin dari dia keluar dari rumah sakit dia panggilnya Mas Jo. Mas Jo, jadi saya bilang, kamu kok panggil Mas Jo, nggak apa-apa biar akrab. Itu karena orang-orang di sekeliling bapaknya manggil bapaknya Mas Jo. Saya paksa, kamu panggil bapak dong, dia geli gitu. Karena memori rasanya belum balik. Iya. Tapi sekarang sudah kembali. Betul ya. Sekarang udah panggil bapak, saya tanya, Fit kamu udah panggil bapak belum? Udah dong, kenapa? Ya Mas Jo itu bapakku. Oh, dia bilang gitu ya. Kan Oke. manusia melalui tahapan-tahapan dulu. Tahapan-tahapan. Intelektualnya dulu, emosional dulu. Ya. Kalau menurut dokter untuk kesembuhannya apa lagi yang harus dilakukan? Dokter sampaikan di dalam persidangan bahwa yang kena DAI ini di dunia ya hanya 5% tingkat kesembuhannya. Dengan kondisi GCS David ketika awal-awal di rumah sakit itu rasanya tidak mungkin kembali normal gitu. Tapi kami masih tetap yakin karena pada saat David kena koma itu dokter udah bilang David ini kayaknya nggak akan bisa bertahan. Kalaupun bertahan dia akan vegetatif, dia nggak bisa bangun lagi. Ternyata dalam waktu 1 bulan, 2 bulan David udah bisa bangun lagi. Jadi dia lewat dari maut aja itu adalah sebuah mukjizat. Betul. Dia kemudian bisa jalan, dia bisa, badannya sekarang udah berisi ya gitu.
itu juga udah mukjizat. Jadi kami masih yakin akan ada mukjizat-mukjizat. Amin. Semua Tuhan Amin. yang punya ya. Iya. Mbak Melisa terima kasih banyak sudah menjelaskan Mbak kepada Melisa. kita semua. Sama-sama, Mbak Salam Dewi. untuk David Ozora dan juga Mas Jo, Siap. Bapak Atau Jonathan keluarga dari korban. Latumahina. Latumahina. Salam dari kami. Semoga untuk David Ozora bisa segera pulih, kembali beraktivitas. Amin. Apapun itu nanti hasil yang terbaik untuk David Ozora. Dan Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini juga menjadi trending di media sosial beberapa waktu terakhir ketika kita tahu bahwa Atta Halilintar, istri tercintanya, Aurel sedang hamil 7 bulan. Kemarin ada acara Mitoni dan akhirnya keluarga Gen Halilintar lengkap hadir di sana. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan kembali ini dia Gen Halilintar. Keluarga Halilintar. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Attention please. Attention please. Gen Halilintar. My family, my team. My family, my team. Ibu Gen dan juga anak-anak kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktu kesekian kali ke Pagi-Pagi Ambiar. Yes. Sangat. Kita ikut senang kemarin banget ada ketemu. acara Mitoni juga ya. Happy Iya. semuanya kumpul ya. Alhamdulillah. Lengkap. Sama Abi juga datang kemarin. Abi juga. Akhirnya lengkap ya. Ya pertama kali itu Abi bener-bener ya siap-siapnya itu sampai pakai kain Jawa gitu. Oke. Beskap, pakai blangkon. Pertama kali pakai pakaian kayak gitu. Baru kemarin ya. Pertama kali. Kita mau kasih lihat dulu ini momen bahagia acara 7 bulanan putri kedua dari Aurel dan juga Atta Halilintar. Wow. Alhamdulillah berjalan lancar kemarin acaranya ya. Alhamdulillah. Itu rangkaiannya Haru. memang panjang begitu. Ya berbagai prosesi. Oh Tujuh iya. kali ganti baju kali. sayang? Berapa kali? 7 kali ganti baju. Wow. Wow. Kasian banget sih. Ini Wah, banget. acaranya acara 7 bulanan kayak resepsi pernikahan ya. Tapi kalau keluarga Gen Halilintar sendiri, kalau Atta ngasih taunya ngundangnya sendiri dari berapa waktu yang lalu? Atang infoin itu udah berapa ya? Dari sebulan lah. Sebulan. Ya. Dan lagi pas semua lagi ngumpul. Alhamdulillah. Lagi bisa juga. Iya, kita memang stay dan kita niatnya kan mau nunggu adiknya Amina sampai lahir. Oh ya? Oh wah, oke. Kemarin waktu gender reveal kan abinya nggak ada. Sekarang Iya. 7 bulanan ada ya? Gender reveal ada Oh, dong. gender reveal abinya. ada. Berarti lengkap ya? Ini kali kedua lengkap ya? Oke. Bukan kali kedua sih, kan setiap acara ulang tahun udah beberapa kali. Cuma yang kemarin yang gede-gedean kayak Yang besar. kemarin, ya. Ini salah satunya ya. Iya. Kenapa rangkaiannya begitu panjang sekali? Aurel cerita nggak? Aku pengen semuanya lengkap nih dari satu persatu rangkaiannya. Siapa yang memplanning itu semuanya, Mama? Nah itu kan dari sebelah adat Jawa ya, Iya, gimana? itu dari adat Jawa katanya biar mengedukasi orang juga kalau adat Jawa tuh kayak gini. Oh Kata Kak nah. Aurel. Tapi bagus ya, Gen Z juga Bagus, sampai dengan ya, sekarang ya. masih terus melestarikan termasuk Iya. Atta dan juga Melestarikan Aurel. budaya ya. Itu yang penting juga. Kemarin berarti datang ke sana dari jam berapa sampai jam berapa sih acaranya? Itu kan mulai live itu jam 2. Ya, jam 2 siang sampai jam berapa ya 5, akhirnya? kalau nggak Jam 5. salah. Jam 5 lewat Sampai jam kali. 5. Tapi live-nya cuma sebentar. Live-nya cuma berapa? Acaranya sampai jam 5. Sampainya sih jam 1 sih kayaknya. Dan yang lucu tuh seragamnya warna ungu manis-manis banget, lucu Iya. banget. Itu warna aku Kompak banget ya, semua Sa. loh itu. Sama sama Sajida dong. Iya. Ya. Warna kesukaan Ungu Kak girl. Aurel. Purple girl, Kayak aku. kesukaan Aurel. Cuman awal-awal itu Abi agak telat karena ada masalah dengan bajunya, outfitnya. Tiba-tiba kayak ada yang hilang atau yang apa gitu. Jadi agak telat Abi masuknya. Tapi akhirnya ketemu juga langsung lariin ke dalam. Ada aku lihat di vlog gitu apa di mana gitu ya, yang siapa ya bajunya nggak Torik, samaan. Torik. Torik nggak sama Oh, dia bajunya ya. sendiri. Kenapa itu emang beneran itu? Torik sebenarnya kita udah siapin tuh beskapnya sama kita. Tapi terus kainnya nggak tahu tuh yang bawa kain ketinggalan satu. Ya ampun, jadi Terus Ini kata cari ya. Atta gini, ya kamu kan bukan keluarga kita. Oh. Makanya kalau ngobrol jangan sama yang ono mulu dong. Ini juga keluarga aja ngobrol. Oh lagi Nggak hilang ketawa-ketawa fokus oleh deh. Torik ya. Tapi Sobat Ambiar banyak fakta lainnya termasuk momen-momen viral di momen 7 bulanan baby. tapi yang satu yang unik ya, Ya. biasanya kan kalau acara begitu tuh orang tua yang di depan itu atau Yes. kakek neneknya tuh cuma 4 orang. Nah ini
dalam keluarga kita itu 6 orang. Alhamdulillah keluarga besar ya. Keluarga besar. Jadi itu kita lihat ada rahmat Tuhan di situ yang menyatukan, suasana penuh kasih sayang, itu haru banget. Itu Prosesnya penting. itu semua mengharukan. Betul ya. Kita akan balik lagi nanti bersama dengan keluarga Gen Halilintar. Fakta-fakta apa yang kita temukan di momen 7 bulanan dari baby A, anak atau putri kedua dari Atta dan juga Aurel. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.